Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Information Security Assurance dengan tema steganografi. Nah, ketika kita membahas permasalahan steganografi, mari kita lihat dulu permasalahan-permasalahannya. Yang pertama, itu ada satu masalah yang diceritakan oleh si Simon ya tahun 1983. Nah, kemudian ketika kita slide ini ya, anggapannya ketika kita ingin berbicara ya di sebuah penjara gitu kan, misalkan saya itu berkunjung ke teman saya yang di penjara, kemudian saya itu ngomong ke teman saya, ayo kita lari sekarang gitu kan. Nah, ketika ada sipir yang menjaga itu mendengar, maka saya pun bisa diwawancara ya, kenapa kok ngajak keluar gitu kan, ketahuan. Atau ketika saya berbicara kriptografi, misalkan we have to run now, jadi X 123 123 gitu kan. Nah, ketika sipir tahu itu kok berbicara apa ya, apakah sandi untuk keluar dari penjara, nah maka saya juga bisa diangkut gitu kan ya, atau malah dievaluasi apakah saya itu juga masuk ke jeruji besi gitu kan, karena bicara sandi. Nah, kemudian ketika kita ingin mengirimkan pesan atau berbicara sebuah pesan rahasia, ya, kemudian kita ingin mengamankan itu, ya, apa yang teman-teman lakukan? Nah, jelas yang pertama teman-teman sudah belajar kriptografi, maka salah satu cara pengamanan data yaitu kita kriptografi. Misalkan saya punya pesan tadi ya, si Alice we have to run now, menggunakan RSA maka akan jadi sekian. Nah, ketika saya gulung ya, pesan itu saya tulis di secari kertas, saya lempar ya. Kemudian ketahuan si Wendy, si sipirnya baca, loh, apa ini ya? Kok dikirimkan si Alice gitu kan? Nah, menurut saya ini adalah sebuah pesan rahasia atau sandi rahasia. Nah, maka kita perlu mendekripsi ini. Jadi ketahuan bahwa ini tuh adalah pesan. Tapi ketika Alice itu menulis pesan we have to run out dan melakukan teknik steganografi, yaitu menyembunyikan sebuah pesan ke dalam objek, katakanlah di sini objeknya adalah sebuah gambar bekantan gitu, namanya bekantan gitu kan, atau gorila gitu kan. Nah, nggak kelihatan pesannya teman-teman. Tapi ketika kita itu pakai steganografi, ya itu pesannya itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah objeknya di sini. Nah, kemudian Bob tahu, oh ini yang mengirimkan gambar adalah si Alice. Alice pakai teknik steganografi, maka saya decrypt. Saya decode misalnya seperti itu. Jadi ya we have to run. Dapat pesan yang ada di dalam image dapat. Nah, kemudian di lain hal gitu kan, di setelahnya ganti hari, nuliskan lagi pesan ke dalam sebuah objek. Tapi si Wendy tahu gitu. Oh, saya nemukan sebuah gambar. Duh, kenapa ya kok Alice mengirimkan sebuah foto seperti ini atau image sepertinya? Ya mungkin aja ini adalah lelucon gitu kan, untuk biar nggak sedih di penjara. Nah, nggak ketahuan kan teman-teman akhirnya. Padahal di situ ada sebuah pesan yaitu we have to run now. Apa sih steganografi itu? Steganografi itu berasal dari Greek words ya. Itu berasal dari kata steganos dan graphian. Steganos itu artinya mengcover, memprotect, atau melindungi. Kemudian graphian itu adalah menulis. Ya. Jadi steganografi itu adalah menyembunyikan sebuah pesan ya, ke dalam sesuatu atau ke dalam sebuah objek. Atau kita bisa katakan bahwa steganografi itu adalah sebuah seni ya, di dalam sebuah ilmu pengetahuan ya. Seni untuk menyembunyikan pesan. Agar apa? Agar seseorang yang bukan termasuk dalam stakeholder, misalkan pengirim dan penerima, itu nggak tahu. Keberadaan dari pesan itu nggak tahu selain pemilik dan penerima. Itulah steganografi. Nah, tujuan yang kedua, ketika sudah bisa menyembunyikan pesan, nah, maka kita harus bisa mengeluarkan pesan tersebut tanpa menghancurkan covernya atau image bekantannya. Dan pesannya pun selamat, gitu kan. Jadi pesannya selamat, covernya juga selamat, begitu.
Nah, kemudian tidak hanya pesan teks string ke image, tapi juga bisa digunakan data yang misalkan audio, teks di audio. Jadi misalkan saya punya musik, saya sisipkan teks di sana. Kemudian saya juga menyisipkan teks ke video atau malah image ke video kan video kan dibagi per frame kan bisa di split bisa dipotong-potong dan mengandung pixel ya. Nah, kita sisipkan aja image di situ di video atau text to text, jadi pesan ke dalam pesan. Kemudian pesan string ke program juga bisa. Nah, kemudian perbedaannya, inti dari perbedaan steganografi dan kriptografi itu adalah steganografi itu adalah menyembunyikan pesan agar orang ketiga itu tidak tahu pesannya ternyata ada pesan rahasia di dalam sebuah image atau di dalam sebuah objek ya. Kalau kriptografi itu adalah seni mengamankan pesan agar tidak bisa dibaca. Orang bisa membaca bahwa XYZ 123 tapi nggak tahu kontennya apa. Ingat ya, kontennya apa nggak tahu. Tapi orang itu tahu bahwa ini adalah hasil enkripsi, harus dekripsi. Begitu. Nah, oke, kemudian itu kriptografi, steganografi, kemudian watermarking itu seperti hak milik gitu, hak cipta. Semua orang tahu bahwa image itu adalah miliknya siapa. Misalkan saya senang fotografi, saya foto, kemudian saya beri watermark, misalkan shoot by Miftah gitu kan, di bawah sendiri pakai teks misalkan 10px merah gitu kan. Sama seperti itu. Nah, kemudian steganografi properti-propertinya itu ada yang pertama embedded message atau pesan yang tersembunyi. Nah, pesan tersembunyi itu bisa teks, image, audio, video, dan macam-macam. Jadi, tidak hanya teks yang kita bisa sembunyikan ya, teman-teman. Kemudian ada cover object. Nah, cover objectnya ini sama. Jadi, yang digunakan untuk menyembunyikan, misalkan pesan, ayo lari ke image, ayo lari ke teks juga sama, ayo lari ke audio, ayo lari ke video, dan seterusnya. Itu adalah cover object. Jadi, cover object itu adalah tempatnya. Stego object itu yang tempatnya itu sudah jadi. Artinya apa sudah jadi? Sudah terinclude pesan rahasianya. Nah, kemudian di sini ada stego key. Nah, kunci untuk menginsertkan pesan, memasukkan pesan, dan untuk mengambil pesan dari stego text. Kalau misalkan pakai teks. Seperti itu. Nah, ini adalah alurnya. Jadi, misalkan teks tersembunyi, di-encode atau di-embed dengan cover text, misalkan ini teks ya, text to text, kemudian ada kuncinya. Jadilah stego text atau stego object. Kebetulan objeknya di sini adalah teks. Nah, ketika ingin didekode proses ekstraksi, maka butuh kuncinya yang akan menghasilkan covernya secara utuh dan teks tersembunyi yang secara utuh. Kemudian ini yang lebih detailnya, jadi cover object ada tempat untuk menyembunyikan pesan, kemudian di pesannya yang mau di-embed ke cover object, ini di segi pengirim ya. Pengirim akan menyiapkan dua ini, kemudian di-embed dari message ke cover object menggunakan key, nyampe di jaringan itu adalah stego object. Kalau pakai image ya. Stego image misalnya seperti ini. Nah, kemudian diekstrak menggunakan key ketika ingin membaca pesan rahasia di dalam sebuah objek. Dilakukan oleh penerima. Jadi pengirim itu mengamankan, penerima jelas untuk mengekstrak. Dapatlah cover objek yang asli dan pesannya. Contohnya seperti ini, ada sebuah string ya, text string. Since everyone can read encoding text in neutral text is doubly effective. Pesannya apa? Nah, ternyata ya, misalkan saya itu mengirimkan pesan ke Anya gitu kan. Membaca seperti ini, sebelum saya mengirimkan pesan, saya sudah diskusi sama Anya bahwa pesannya itu adalah di huruf R atau karakter yang pertama di setiap kata. Karakter pertama di setiap kata. Berarti apa kuncinya? Kuncinya adalah 0. Indeks ke 0 berarti since S, everyone, E,
SECRETINSIDE. Jadinya ketika kita gabung adalah secret insight. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sebuah pesan rahasia, misalkan ini contohnya ke teks ya, text to text, maka kita harus bisa menyusun kalimat secara natural, kalimat yang tidak diada-adakan, kalimat yang membuat orang itu ketika membaca ini adalah pesan biasa, seperti ini adalah pesan biasa, ya, tapi mengandung secret insight. Ya, jadi misalkan saya bikin kalimat S, depannya S itu apa, E itu apa, C itu apa, R itu apa, dan seterusnya. Membuat kalimat seperti itu susah, teman-teman. Dulunya orang-orang itu sangat kreatif, jadi misalkan ayo makan. A itu misalkan alfa gitu, atau ayo. D-nya ayo yang. Nah, jadi misalkan ayo makan AYO sudah. Ayo yang operasi ya. Misalkan ayo yang operasi berarti kan AYO, berarti ayo sendiri ya. Seperti itu. Susah-susah. Ya. Nah, kemudian di sini contohnya misalkan image to image. Jadi ini adalah embedded image. Nah, covernya itu adalah, jadi ini mau saya masukkan ke bekantan. Hasilnya bisa macam-macam. Bisa ini, atau bisa ini. Nah, kalau pakai mata biasa, mata orang ngelihat ini itu, alah ini paling gambar bekantan biasa tapi sedikit rusak gitu kan. Tapi ketika kita perhatikan lebih detail, ini ada U-nya di sini. Ya, ada U-nya. Ini yang pakai mungkin algoritma yang gampang. Nah, kalau algoritma susah seperti ini, hampir tidak kelihatan. Ini asli, ini yang palsu. Bukan palsu ya, jadi stego objeknya ini. Jadi sedikit berubah, tapi ketika kita melihat ini, gambar ini ya, ini yang saya lingkari ini ya, ya. Ketika lihat gambar ini anggapannya, wah ini gambar bekantan biasa. Tapi ada foto di dalam sini. Itulah steganografi. Kalau kita pakai ini jelas ini ada kelihatan ya. Nah ini kan kelihatan ya. Kemudian ini ada slayernya. Ya kan? Bisa hapus ya. Saya coba hapus ya. Nah kan kelihatan di sini. Begitu. Oke, kemudian ada lagi. Covernya ini misalkan ada beruang tidur di salju, enak ya. Terus kemudian ada pesawat tempur. Misalkan ini ya nanti saya kirimkan tipe pesawat tempur saya, begitu. Disisipkan di sini. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Ini hasil ya, tidak kelihatan apa-apa. Pesawatnya mana? Nggak ada di sini kan? Ya gambar ketika kita mata biasa ya, biasa sama kan? Sama kan? Ini ya, ini yang hasil, ini yang ini yang enggak, ini yang hasil. Ya sama nggak ada bedanya begitu. Tergantung teknik steganografinya bagaimana. Kemudian kita ekstrak ini dari sini yang muncul hasil ekstrak yang semula begitu. Oke. Nah, kriteria yang harus kita pahami itu steganografi adalah imperceptible. Jadi pesannya ini tidak bisa kita sadar ya. Pesannya itu, maksudnya pesannya ini itu seperti kita itu tidak sadar bahwa ada pesan di dalam image. Jadi seperti keberadaan pesannya ini nggak ada gitu di dalam sebuah foto, image, teks. Fidelity. Jadi ketika pesan disisipkan ke image itu image-nya tidak kualitas dari covernya itu sebisa mungkin berubahnya sangat sedikit, atau ketika kita lihat dari mata kepala kita seperti nggak ada perubahan ya, seperti noise atau gangguan kecil lah, atau mungkin hasil kompres gitu kan. Orang kan biasanya upload story di Instagram, WA, kok sedikit kok sedikit burek gitu ya, burem. Nah berarti itu hasil kompres, bisa jadi seperti itu, nggak sadar. Recovery, jadi ketika kita mendapatkan sebuah image, kita bisa mengekstrak pesan rahasianya apa. Kemudian kapasitas, jadi semakin besar pesan maka dibutuhkan cover yang besar juga agar tidak rusak covernya. Misalkan cover image kecil, misalkan cuma 5x5 px, kita sisipkan satu paragraf ya rusak hasil. Harus kita sisipkan misalkan satu image misalkan 500 px x 500 px. Nah itu ada hitungannya yang akan kita pelajari. Nah sekarang ke sejarah dari steganografi. Jadi mirip
dengan kriptografi ada sejarahnya yang panjang, teman-teman. Nah, sejarah yang panjang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Ancient, kemudian Renaissance, World War era, sama Modern Steganografi. Oke, pada Ancient ini ditulis oleh Herodotus ya tahun 485 sampai 525 BC gitu kan. Nah, di sini historinya perang antara Persia, kerajaan Persia dan Greek, orang-orang Greek gitu kan. Nah, si Herodotus ini menceritakan ya bagaimana si Hystaius ya itu berkirim pesan ya ke Aristagaros dari seseorang dari Persia. Metodenya apa? Berkirim pesan secara rahasia. Jadi mencukur, teman-teman. Jadi pencukur rambut ya. Kemudian pesannya itu ditulis dalam bentuk tato. Kembangannya seperti ini. Nah, jadi pesan itu ditulis pada kepalanya, teman-teman. Jadi kepala ada rambut, dicukur dulu sampai habis, kemudian dikirimkan pesan ke dalam kepalanya. Nah, kemudian boleh disampaikannya ketika rambutnya sudah tumbuh, teman. Bayangkan, rambut tumbuh, kalau orang-orang di Greek itu kan, misalkan Yunani kuno, nah itu kan rambutnya panjang-panjang, nah. Harus menunggu mungkin berbulan-bulan baru bisa berkirim pesan. Nah, ketika sampai ke tujuan baru dicukur rambutnya. Nah, ketika ada orang ketiga yang tahu bahwa itu menerapkan teknik steganografi, penyembunyian pesan di kepala ya, maka si prajurit misalkan ini ketahuan di tengah jalan ketahuan, maka harus dicukur dulu baru dapat pesan rahasianya. Itu zaman dulu. Kemudian ada juga yang menuliskan sebuah pesan ke dalam kayu ya. Kayu yang di cover dengan wax ya. Begitu kemudian dituliskan ke dalam sebuah wax pesannya. Jadi pesannya itu tidak terlihat. Oke, kemudian ada Plinius tua gitu kan, tetua. Itu dia menggunakan ink ya atau tinta dari getah tanaman Titimalus ya. Kemudian jika ditulis di kertas, tintanya itu tidak terlihat. Tapi ketika dipanaskan baru terlihat, berubah menjadi gelap atau coklat. Gitu. Nah, kemudian ada lagi di sini pada orang-orang Tiongkok kuno ya. Dulu orang Tiongkok kuno menulis catatan ya. Ini ya, small piece itu potongan-potongan kecil sutra, kemudian digulung menjadi seperti bola-bola kecil seperti kita mainan gitu kan ya, bulu-bulu kecil. Bulu-bulu kecil seperti ini ya, bulu-bulu kecil. Nah, kemudian bulat-bulat kecil, kemudian dilapisi lilin. Nah, kemudian bola kecil ini itu ditelan, teman-teman. Ditelan ya, ditelan, dimakan. Gitu kan. Nah, kemudian pesannya itu entah kan gimana caranya, pesannya ini itu bisa sampai perut. Kemudian si pengirim pesannya itu buang air besar, itu pesannya masih utuh. Jadi pesannya itu ditelan, di jalan di perang, misalnya perang, nggak tahu kan bahwa kirim pesan, ketika buang air besar baru muncul pesannya, begitu. Unik ya teman-teman. Oke, terus kemudian pada zaman tahun 1499 ya, Johannes Trithemius itu menulis buku mengenai steganografia berbasis karakter. Nah, kemudian di sini ya, Giovanni Battista Porta itu menjelaskan cara untuk menyembunyikan pesan ya, ke dalam telur kukus atau telur rebus, teman-teman. Jadi telur ya, telur ayam gitu kan, telur ayam direbus. Nah, kemudian dia akan menulis di cangkangnya. Di cangkangnya itu akan dituliskan dengan tinta khusus yang terbuat dari 1 ons tawas ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman tahu tawas. Saya ceritanya susah ya, tawas. Kemudian sama cuka. Itu kan. Nah, larutan tinta tawas dan cuka ini akan bisa menembus cangkangnya, teman-teman.
cangkang, kan pasti cangkang itu punya pori. Nah, itu akan menembus ya, ke cangkang, kemudian pesannya itu ketika menembus tercetak di albumen telur, di dalamnya telur. Ketika ini membaca pesan ya, kita pecahkan telur itu pelan-pelan gitu kan, nanti kan kelihatan putih telurnya ya. Itu baru kelihatan pesannya. Nah, kemudian pada era Perang Dunia ini juga sama ya. Pada Perang Dunia Kedua itu sering menggunakan tinta untuk menuliskan pesan rahasia. Ya, tintanya itu terbuat dari campuran ini ya, susu, jus, cuka, sama urin. Cara bacanya ya, kertas itu dipanaskan, kemudian hasilnya yang tinta tak terlihat itu berubah menjadi hitam. Atau contohnya bisa menggunakan sinar ultraviolet. Oke, nah kemudian ini contoh yang lain dari Germany gitu kan. Dari Germany mereka menyebutnya null cipher ya. Itu digunakan pada Perang Dunia Kedua. Jadi ada sebuah pesan panjang gitu kan. Nah, ternyata pesan aslinya itu adalah kuncinya itu indeks ke-1. Atau urutan kedua. Jadi A itu indeks ke-0, P indeks ke-1. N itu indeks ke-0, E indeks ke-1. Jadi kuncinya itu adalah indeks ke-1. Jadi ketika saya ingin memberikan pesan parsing sales from NY June 1 gitu kan, maka saya harus membuat pesan P ini kira-kira kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya, kira-kira kata apa yang mengandung P di kedua. Misalkan apakah, AP, ya berarti kan P kedua. E, misalkan apa ya E yang kedua ya. Nah, kita cari gitu kan. Apakah, nah, misalkan sedang, nah, SE, E-nya. Berarti kan ini kan ketika saya coret-coret P ini ke sini, kemudian E ini ke sini, sini ya. Nah, kemudian R itu ini, S itu ini. Jadi urutan kedua. Contoh yang lainnya, kalau ini indeks ke-0 sama contoh yang paling pertama, Big Rumble in You, in the War on, Over for Die. Nah, ini B, kemudian R, kemudian I, dan seterusnya. Gitu ya. Ini juga sama, misalkan kuncinya itu adalah huruf ketiga atau indeks kedua, berarti kan S di sini, E, N, D, L. Nah, misalkan di sini. Oke, send lawyers, guns, and money. Bisa diterus S-E-N-D-L. Nah, S-E-N-D spasi L, misalkan seperti itu ya. Oke, tujuannya apa sih steganografi? Jelas tujuannya itu ada steganografi menempatkan tempat di security, bukan berarti akan menggantikan teknik kriptografi, tapi menunjangnya. Jadi pesannya ini ya, itu kita sembunyikan ke steganografi. Nah, pesannya tersembunyi ini pertama kali harus kita enkripsi dulu menggunakan teknik kriptografi. Jadi kita enkripsi pakai teknik kriptografi, ciphertext ya, cipher, kita masukkan ke dalam teknik steganografi. Kita masukkan ke dalam stego object, stego image, stego key. Aman. Jadi meskipun mereka itu mengetahui bahwa ini adalah teknik steganografi dan berhasil, mereka perlu juga untuk melakukan kriptoanalisis atau dekripsi pesannya. Itulah seni dari menulis pesan dan menyembunyikannya. Itulah kombinasi dari kriptografi dan steganografi. Nah, untuk yang steganografi method itu ada beberapa cara. Yang pertama ada special time domain method. Contohnya di sini ada LSB, jadi mengganti pesan per bit. Nah, kemudian kita akan jelaskan di sini LSB method itu seperti apa. Oke. Kemudian kita bahas dulu image, digital image. Nah, image itu adalah berisi jumlah pixel. Ya, terdiri dari beberapa jumlah pixel. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah 1200 kali 1500 px. Artinya apa? Total dari pixelnya itu adalah 1.800.000 pixel. Nah, ketika kita analogikan, jadi kotak-kotak ini
kotak-kotak ini itu adalah totalnya 1.800.000. Cuman ada betanya satu pixel ini. Satu pixel untuk binary image itu adalah 1 bit per pixel. Artinya apa? Kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak 0 ya 1. Jadi kotaknya itu adalah kalau nggak 0 ya 1. Kalau grayscale itu 8 bit per pixel. Jadi 8 bit itu misalkan seperti grayscale itu misalkan gray ya, abu-abu. Berarti kalau yang binary itu kalau nggak 0 dan 1, ya kan 1, dan 1 ini ya. Atau kita bisa seanalogikan bahwa 1 ini itu adalah 1 aja. Kemudian kalau misalkan dia itu adalah grayscale, berarti dia itu hanya 8 bit. 8 bit itu seperti ini, misalkan ini ya. Nah, ini tuh adalah 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. 1 ini. Kalau grayscale, abu-abu itu hanya 1 ini. 8 bit. Kalau yang true color ini ya, warna-warni, dia isinya 24 bit. Nah, ini contohnya 24 bit atau 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi totalnya 24 atau 3 byte. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte atau 3 byte. Totalnya adalah 24 bit. Ingat ya, 1 byte itu 8 bit. Jadi satu kotak ini, satu kotak kecil ini itu gabungan dari red, green, blue. Kalau dia true color atau RGB. Kalau grayscale beda ya, kalau grayscale hanya satu ini. Itu bedanya, perhatikan teman-teman, bedanya ini ya, yang saya lingkarin ya, bedanya. 1 pixel itu isinya 24 bit. Kalau true color. Contohnya ini, kalau true color warna-warni, ini 24 bit per pixel. Kalau grayscale itu 1 pixel 8 bit. Kalau binary 1 pixel 1 bit. Jadi seperti ini ya, contohnya. Oke, kemudian, nah teknik LSB ini adalah paling banyak digunakan pada modern steganografi. Jadi ketika kita pakai LSB pada 24 bit image atau true color, maka 3 bit itu dapat kita pakai untuk persembunyian. Kita bisa pakai MSW, most significant bit, yang paling awal, atau kita bisa pakai LSB, least significant bit, atau yang paling belakang. Jadi 1 atau 0 yang akan kita ganti pesannya. Contohnya seperti ini. Ketika saya punya image yang true color, maka 1 pixelnya itu kan seperti ini ya. 1 pixel 1 byte, 1 byte atau 1 byte. Berarti 3 byte atau 8 atau 24 bit. Berarti kita bisa menyembunyikan pesan itu 1, 2, 3. Hanya 3 bit. Bisa kita, misalkan ini adalah ungu ya. Misalkan ini 00110011, 10100010, 111000010. Ini adalah purple ya. Nah, kemudian saya berarti maksimal pesannya itu adalah hanya 3 bit. Nah, 3 bit ini contohnya 0, saya akan ganti di paling terakhir ini. 1 saya akan ganti di sini, 0 saya akan ganti di sini. Otomatis hasilnya seperti 0, 1, 0. Ketika ada purple, berubah hanya 1 bit paling terakhir, seperti ini masih pink, kemudian ini merah. Pink, ini merah, pink, ini nggak kelihatan. Nggak aware. Sama seperti ini, misalkan di slide saya ini kan warnanya biru ya. Tiba-tiba ke sini itu agak degradasi ya. Nah, barangkali di sini ada sebuah pesan rahasia, yaitu saya Miftah, gitu kan, saya ganteng, misalnya seperti itu. Nah, mata manusia nggak sadar bahwa mungkin aja ini sama ini ya, yang saya lingkari ya, ini sama ini itu warnanya beda. Nah, sekilas kan sama kan, ini sama, begitu. Oke, nggak kelihatan ketika hanya diganti 1 bit yang paling terakhir. Ini red, ini green, ini blue, tapi kan kombinasinya adalah purple, misalnya seperti itu. Nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan 10 bit pesannya panjangnya 10, maka kita butuh 10 byte. Ingat ya, kalau dia 24 image, 24 bit image atau true color, kalau butuh
pesan 10 bits maka butuh 10 byte. Maka ya 10 byte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Pixelnya 10 bisa 2 kali 5 px ya. Atau 5 kali 5 px 25 dilebihkan kan nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini hanya 10 byte. Nah, maka ya sudah kita pasang aja di sini. Satu kita masukkan sini, satu kita masukkan sini, satu kita masukkan sini. Hasilnya adalah yang di bawah ini ya. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Hasil dari pengubahan ini. Nggak kelihatan. Karena yang diganti adalah bit yang terakhir. Meskipun mungkin aja nggak sama, tapi tetap purple. Nah, seperti ini misalkan ada sebuah stego objek atau stego image, pesannya panjang, kemudian di-embed menjadi steganogram, nggak kelihatan bedanya. Mungkin aja kelihatan misalkan ini putihnya terlalu, ini putihnya sempit, tapi ini putihnya agak lebar, gitu kan, agak lebar, dan seterusnya. Tapi tetap aja sekilas nggak ada perubahan. Bisa juga kita inputkan video, teman-teman. Jadi kalau video itu kan dia kan mengandung sebuah frame per frame. Jadi kita split video itu beberapa frame. Kemudian kita temukan LSB bit pada frame-frame tersebut. Kemudian kita posisikan frame mana yang ingin digunakan dan kita sisipkan pixel yang paling terakhir. Bit yang paling terakhir. Seperti itu. Kalau video, nah kalau object size-nya itu tetap ya, sebuah pesan itu tergantung sama cover objeknya atau image tempat penyimpanannya. Misalkan seperti ini, ada grayscale image, grayscale ya, ingat grayscale itu berarti 1 byte per pixel. Nah, misalkan ada sebuah foto gray itu 256 kali 256 pixel, ya misalkan kotak ini ya, itu adalah 256 kali 256 misalkan ini ya, maka jumlah pixelnya itu adalah 65.536. Dan setiap byte itu dapat mengisi satu pesan. Karena kan 8 ya, jumlahnya kan 8 ya. Berarti itu cuma bisa 1 byte, 8, 1, begitu. Nah, berarti maksimum pesannya yang bisa disisipkan itu adalah 65536 bit. Jadi, tetap aja hasilnya itu ini kan 1 pixel untuk 1 pesan. Ingat ya, 1 pixel 1 pesan. Itu gray. 1 pixel 1 pesan. Berarti ini jumlah pixel 65536, berarti maksimal pesannya juga sama. 65556 bit. Berarti maksimal pesan yang kita bisa sisipkan itu sekian. Atau kita jadikan byte ya, bagi 8192 byte. Atau 8 kilobyte. Berarti maksimal pesannya itu adalah 8 kilobyte. Beda lagi ketika 24 bit seperti contoh tadi. Jumlah pixel 65536, ini ya nomor 2. Berarti setiap pixel itu bisa 3 byte. Nah, ini bedanya ya, ini bedanya. Kalau true color 24 bit itu setiap pixel 3 byte. Kalau yang grayscale 1 byte 1 pesannya ya. Jadi each pixel 3 byte berarti dia bisa menyembunyikan 3 bit pesan. Pokoknya 1 byte itu untuk 1 bit, ingat ya. 1 byte 1 bit. Kalau 3 byte ya berarti 3 bit. Berarti dikali total yang bisa disembunyikan itu adalah ini. 1966608 bits atau 24 byte sekian, 24 kilobyte. Beda. Berarti ini sama ini itu hampir 3 kali lipat. Karena kan dia adalah true color. Setiap pixel itu mengandung red, green, blue. 3 byte. Berarti kita bisa sisipkan 3 bit. Oke, seperti itu. Nah, kalau ekstraksi dari sebuah stego image itu ya berarti kita urutkan. Jadi kan kita kan sudah paham posisi di paling terakhir setiap byte ya. Maka kita ambil setiap byte, kita ambil 1. Setiap byte kita ambil 1. Setiap byte, misalkan byte ini ya, ini yang terakhir kita ambil. Kemudian byte lagi ini yang kita ambil.
Kemudian ini lagi apa kita ambil ya, berarti ini nanti kita susun di sini. Berarti di sini X, X, dan E. Misalkan seperti kita susun lagi dan seterusnya. Nah, ada beberapa cara untuk penyembunyian pesannya. Yang pertama adalah sekuensial, jadi urut. Misalkan di situ ada 15 bit yang ingin kita simpan, ya maka kita urutkan aja. Bit yang pertama itu ke pertama, kedua, ketiga, sampai ke 15 urut ya. Kalau sekuensial itu, misalkan ini 8 dikali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti misalkan 8 kali 8 ya, misalkan ya, 8 kali 8. PX misalkan ya. PX di sini berarti ya 15 bit. Oke, nah kemudian ekstraknya ya hampir sama seperti yang saya contohkan tadi, urut dari kiri ke kanan. Nah, kemudian di sini ada random, barulah ketika random itu untuk random tempatnya, penempatannya itu beda ketika seperti ini kan urut dari kiri ke kanan ya. Tapi kalau random ya tergantung dari pseudo random number generator atau peranjinya. Jadi posisinya itu di random. Ya, di random pakai generate random number. Nah, hasil randomnya ini posisi misalkan posisi nifta misalkan M itu posisi ke-50, I posisi ke-20 itu disimpan ke dalam stegogi urutannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada 64 byte 8 kali 8. Kemudian di sini akan ingin kita simpan 15 bit, berarti kita random misalkan 1. Kalau pakai sekuensial kan di sini pasti 1 ya. Enggak. Berarti 1 misalkan di sini posisinya. 2 di sini. 3 di sini dan seterusnya. Di random. Nah, kemudian posisi-posisi seperti ini disimpan ke dalam stegogi SK misalkan di sini ya. Oke, jadi kita tinggal lihat kunci, kita ekstrak kuncinya, kita akan tahu urutannya. Nah, kemudian ada yang mbit LSB, ya. Kemudian ada yang encryption. Ya, jadi pesannya itu kita encrypt dulu. Ya, pesannya itu kita encrypt sebelum kita masukkan ke dalam image. Encryptnya bebas, bisa XOR misalkan 1 XOR 0, 0 XOR 0. Nah, kemudian key-nya itu juga bisa kita random atau kita bisa urutkan sequential. Jadi encryption itu adalah bisa sequential, bisa random, atau bisa tambahkan enkripsi di sana. Nah, ini ada beberapa software yang bisa teman-teman coba. Ada EasyStego, GiveItUp. Kemudian di sini ada software tambahannya. Misalkan di sini yang paling populer ya, STools. Teman-teman bisa cari secara mandiri. Oke, nah kemudian di sini, nah image itu banyak digunakan oleh para hacker ya, untuk menyisipkan sebuah pesan rahasia atau malware. Nah, mereka juga bisa menggunakan teknik steganografi atau stegosploit ini ya, untuk menyisipkan pesan berbahaya ini ya, ke dalam sebuah image. Dan banyak ya virus-virus itu melakukan hal seperti ini. Ransomware juga sama. Jadi berhati-hati, jangan mendownload video atau file-file image yang mungkin dari website yang berbahaya. Misalkan nggak ada SSL-nya, websitenya kok kira gini kok feeling saya nggak enak ya misalkan ya, jangan di-download gitu. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat Google Group. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar.